Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala maulidan nabi min mahasinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi arsalallahu li tawdihil ahkam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd, ashabal fadilatul a'izan, para alim, para ulama, masyayikh wal asatid wal habaib, wa ala ru'usihim habibana wa maulana Abah Lutfi bin Yahya, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, baik Mustasar, Syuriah, Ketua Tanfid dan jajarannya, Ketua Banon Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, EPPNU, PMII, sahabat-sahabat Banser, para pemilik pesantren dan juga thariqah, wabil khusus Akhil Karim, wabil Karim, Kiai Muhammad Umar dan seluruh keluarga besar Mambaul Huda, aparat pemerintahan baik sipil, TNI dan Polri, hadirin wal hadirat sadani Allah wa iyyakum. Saya ingin mengajak semuanya membaca Tawassul Lidaf'il Bala, yaitu ijazah dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ijazah ini bisa diketemukan dalam kitab Majmu'atul Ahzab Asy-Syadiliyah juz 2 halaman 505 atau dalam Majmu'atul Awrad wal Ahjab ala Thariqatin Naqsabandiyah. Berarti ijazah ini langsung dua thariqah besar, Syadiliyah dan Naqsabandiyah. Salah satu yang merasakan kebenaran, karomah dan faidah kalimat ini adalah Jenderal Sudirman. Ketika bergerilya untuk mempertahankan NKRI, beliau dikasih ijazah ini oleh Hadratus Syekh, dan tiba-tiba ketika Belanda sudah mendekat, Belanda tidak bisa menangkap Jenderal Sudirman, betul-betul tersembunyi dan dianggapnya hanya menjadi orang biasa. Inilah kehebatan li khamsatun utfi biha. Sallallahu Nabi Muhammad. Li khamsatun utfi biha haral waba'il al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Saat terjadi bencana, kita punya 5 jiwa yang menuntun hidup ini dengan cahaya dan cinta. Sama-sama. Li khamsatun aral waba'il atimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Al-Mustafa Nabi kita, Muhammad kekasih mulia.
khamsatun Al-Mustafa Hasan Hussein cucu Rasul, figur soleh dan berani. Fatimah Zahra putri Nabi, bidadari surgawi. Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah. Saat pandemi COVID-19 ini, 5 figur ini menjadi panutan bagi kita. Yang pertama, Al-Mustafa. Rasulullah bersabda, "Anna awwalul anbiya fil khalqi wa akhirum fil ba'thi." Aku ini adalah nabi pertama yang diciptakan Allah dan nabi terakhir yang diutus Allah ke dunia. Makanya berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Di akhirat nanti beberapa nabi ditanya, misalnya Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, hal balagta risalati, apakah engkau telah menyampaikan risalahku?" Kata Ibrahim, "Tentu ya Allah, aku sampaikan risalahmu." Tetapi ketika Allah bertanya kepada umat Ibrahim, apakah Ibrahim menyampaikan risalahnya? Sebagian dari mereka menyatakan tidak pernah. Akhirnya ditanya lagi, "Ya Ibrahim, siapa yang bisa menjadi saksi bahwa engkau menyampaikan risalahku?" Ibrahim menjawab, "Ummat Muhammad." Umat Nabi Muhammad menjadi saksi bahwa seluruh nabi, seluruh rasul telah menyampaikan risalah Allah, menebarkan la ilaha illallah. Itulah yang disebut dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita ini menjadi ummatan wasata, umat yang moderat, umat yang tidak pernah ekstrim kiri, ekstrim kanan, atau ekstrim kampina sekalipun. Kita selalu moderat di tengah, termasuk menyikapi sikap-sikap hari ini. Saya sebagai anggota Badan Kebijakan di MPR selalu ditanya, untuk apa Ciptaker misalnya. Saya jawab sederhana banget. Indonesia hari ini menapak jalur menjadi negara maju. Lamun baheula meuli Surabi kasih bibi naon nu aya di Sambung. Biiem. Maka kita hanya berusaha dengan biiem. Ketika surabinya murah, maka biiem akan mengganti. Tapi hari ini, tiba-tiba yang beli surabi biiem melewati seorang yang punya aplikasi. Nu dagang na di Sambeng, nu jualana di Jati 7, nu meuli na di Majalengka, sementara delivery anu nganterkeunana misalnya orang Jatiwangi. Kalau surabi itu tiba-tiba jatuh, pertanyaannya siapa yang akan mengganti surabi itu? Biiem tidak boleh mengganti karena sudah di luar tanggung jawabnya. Maka yang harus mengganti adalah yang pegang aplikasi, dan yang kedua adalah yang mengantarkan. Pertanyaannya, adakah aturannya untuk itu? Jawabnya tidak ada. Maka Ciptaker diadakan agar biiem tetap untung dan orang yang jualan surabi tetap untung. Kita tidak pernah juga melarang orang demo, silahkan, karena itu hak konstitusi. Tetapi kalau bakar-bakaran ban, menghancurkan halte di Harmoni, di Sudirman, menghancurkan tembok-tembok, maka yang rugi adalah kita rakyat. Kenapa? Jawabnya sederhana,
Karena itu adalah fasilitas negara yang harus dibetulkan. Duit pembetulannya dari pajak kita memiliki motor, sawah dan sebagainya. Santri cinta NKRI, tapi santri tidak pernah merusak NKRI. Setuju? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang selalu moderat. Suatu saat Rasulullah SAW sedang berdua dengan istrinya Aisyah. Tiba-tiba ada orang kafir mengatakan Assalamu alaika ya Muhammad. Assam itu artinya racun. Assalamu alaika artinya mampus lu Muhammad. Aisyah yang masih muda tiba-tiba bilang wa alaikassam wa laknatullah alaika wa rasuluh. Hei kafir, laknat lo. Diadab, semua diomongin. Kata Rasul, sabar sayang. Ada kira-kira ibu nyai yang ke istrinya disebut sayang? Sabar, jangan marah. Tapi ya Rasul, dia mencacimu. Iya, saya tahu kok. Tapi kalau kita balas, kita mencacinya, apa bedanya kita dengan orang itu? Jadi bagaimana saya harus jawab ya Rasulullah? Ketika dia bilang assalamu alaika, kita jawab wa alaika. Mampus lu juga. Itulah baginda Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah akan membanggakan umat Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Semua yang hadir mencintai Nabi itu akan selalu nanti mendapat syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi. Ini pentingnya kita. Figur kedua adalah figur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini adalah kotaknya ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa penerus Sayyidina Ali? Para santri di Manbaul Ulum. Para santri di pesantren-pesantren yang ada di Majalengka, bakal seluruh Indonesia. Makanya saya nitip di hari santri ini, kata Noah Harari, kalau kita ingin eksis pertama harus punya imaji, punya cita-cita yang besar. Saya doakan mudah-mudahan semuanya jadi kiai, amin. Bayangkan para kiai, Kiai Yusuf, Kiai Harun, selama 2020 sudah 121 ulama besar meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang terakhir kiai saya Hadratus Syekh Kiai Fuad Munib Jajuli. Di awal-awal tahun Januari, Gus Salahuddin, adiknya Gus Dur, kita ditinggalkan kiai-kiai ulama-ulama. Maka siapkan kita seperti Sayyidina Ali, cerdas menjawab pertanyaan Yahudi, punya imaji, cita-cita yang tinggi. Yang kedua, komunikasi. Saya senang santri-santri di Majalengka ini mulai senang pakai medsos. Saya minta Patayat Muslimat juga pakai dakwah dengan medsos. Jangan sampai Wahabi yang menguasai medsos. Jangan sampai Sugik Nur yang bukan ustadz tiba-tiba menguasai medsos. Ini medsos kadang-kadang dipakai santri sekedar alhamdulillah terus juga wengi tahajud. Tuh nomor 2 rakaat. Na'udzubillahi min. Saya kedatangan seorang ustadz dari Subang, namanya Ustadz Ali. Dia bilang, Kang Maman tulungan sih Kang, gara-gara COVID, pengajian muludan, rajaban, nujul Quran dibatalkan kabeh, tahlilan, akhirnya cicilan kreditan motor terjadi. Saya bilang, Ustadz, sebaiknya buka YouTube. Dia buka YouTube, channel YouTube, dan dia sholawatan terus. Hari ini subscriber dia sudah 385.000 dan dia tiap bulan dapat dari YouTube uang 20 juta. Saya sering bilang, kalau di sini ada para petani, para banser, ada seorang tokoh namanya Lizinki, perempuan berusia 26 tahun, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Cina formal, hanya bisa bahasa Cina biasa. Dia petani, Timiniti melak bonteng nyentuh turus sampai bonteng dicacagan dan 20 makanan dari bonteng dia syuting, dia masukkan ke YouTube. Hari ini dia menjadi seleb YouTube. Berapa penghasilan dia hari ini? 480 miliar. Pakai dakwah bil medsos. Jadilah santri yang pemberani. Dan yang ketiga, jadilah santri yang petarung. Ya Allah, dulu seneng banget banser teh baheula lama teu kuat di teterak ditadek, teterak ditenggel, teterak ditembak. Ayeuna mah aya banser teterak dititah. Santri juga. Ayo kita jadi petarung, siap membela Indonesia? Siap membela Pancasila?
Di tengah ada orang yang ingin menghancurkan NKRI. Di tengah ada orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Saya bilang, saya ini anggota Komisi 8 DPR RI. Saya bilang khilafah memang ada konsep dalam Islam. Tetapi orang yang ngomong khilafah di Indonesia itu sedang mengatakan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Mereka mengatakan kalimatul haq urida bihal batil. Ngomongnya benar, tapi tujuannya ingin menghancurkan NKRI, ingin menghancurkan Pancasila, ingin menghilangkan jejak perjuangan ulama dan para santri. Siap kita berjuang mempertahankan NKRI, memperjuangkan Pancasila. NKRI bagi kita adalah harga mahal. Kenapa harga mati? Harga mahal. Kita pertahankan NKRI ini dengan belajar, dengan jihad dan lain sebagainya. Kita tidak perlu takut mati. Kita takut kalau hidup tidak membawa akidah Ahlus Sunnah wal. Saya senang kalau Kiai Umar, adiknya Kiai Umar, di sini ada peternakan lele, di sini ada silat, di sini ada UMKM. Itu yang namanya poin ketiga, kayak poin keempat kata Noah Harari, collaboration. Kolaborasi. Pesantren tidak boleh menutup diri kecuali berkolaborasi. Figur ketiga dan keempat adalah Sayyidina Hasan wal Husain. Saya sudah ziarah di Mesir, di makbarahnya Imam Husain. Lalu saya ziarah di beberapa makam-makam Asyadaliyah di Mesir, termasuk Syekh Athaillah Sahibul Hikam. Kalau Sayyidina Hasan adalah seorang yang sangat soleh dan itu diwariskan ke hampir seluruh thariqah yang ada di dunia ini. Makanya saya senang kalau lihat Kiai NU. Kiai NU itu aya preman, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun. Paeh eta Pak. Eueuh nyolatan tatanggana. Kiai NU itu nyolatan. Mandian. Pak Kiai, eta jelema teh tara salat. Eta jelema teh tukang zina, tukang mabok, cicing lagi di Cilumpang. Cilumpang di mana? Di Bejaan, ku Banser. Tetapi Kiai bilang, kalau Kiai tidak nyolatin eta preman, tengah mandian eta preman, bisa-bisa yang nanti memandikan preman itu adalah preman-preman yang lain. Wa ala ali wasabih. Meureun ke di mandian lagi lain ku cai tapi ku arak. Meureun teh di boehan lagi lain ku boeh tapi ku daun cau. Ketika dikuburkeun ditanya ku malaikat, man robuka, cek preman punten abdi mah sanes mayit da lontong. Itu yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, jangan meninggalkan kebenaran di tengah ada kebatilan yang melingkupinya. Jangan takut santri untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat walaupun kita dikepung oleh kemadaratan yang begitu besar. Di solatan iku kiai teh eta preman. Geus di solatan teh isyhad ini. Punten sadena saksian ieu mayit sae. Oh nu ngajawab saya belah manana. Sakali deui ieu mayit sae. Eueuh. Kiai eta teh tukang mabok tara salat. Cek kiai sakali deui ditanya, lamun teu ngajawab didoakeun sing paehna kawas kieu preman. Ieu mayit sae. Ditanya, kiai saya belah manana eta jelema? Heuh saya paehna. Tetapi lihat, tiba-tiba ibunya, bapaknya, dan semua yang hadir lekatai leuleus seueuh eta nya Gusti dulur urang preman, jeger, jauh ti agama, tapi ketika maut di rumah ku kiai-kiai NU, maka kabeh asup Islam, semuanya tiba-tiba berpegang teguh kepada thariqatnya ulama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqati Nahdlatul. Kita pun mengadakan acara Asyura. Sayyidina Husain adalah seorang jahid, seorang mujahid yang berjuang. Makanya santri siap berjihad. Jihad santri bukan teriak-teriak di jalan Allahu Akbar dibayar 100.000. Ditambah sami Allah hamidah tambah 50.000. Jihadnya santri itu berjuang dengan cara belajar sungguh-sungguh. Amin. Saya pernah diundang di Ohio University di Amerika Serikat. Saya baca bait Alfiyah. Tarfa'u kanal mubtadasman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Tiba-tiba ada orang Syiah yang bilang, "Hus Umar." Siapa Umar? La rijala illa Ali. Tidak ada pemimpin kecuali Ali. Tenang Kang, tong pas saya biasa we.
Abdi mah Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mencintai Sayyidina Ali, mencintai dzurriyyatul Rasul, mencintai menghormati para habaib karena beliau-beliau ini adalah misbahul alam. Jadi lamun anjeun teu setuju kana bet ieu diganti, nu penting eusinan teh diganti. Saya baca betnya. Tarfa'u kanal mubtadasman wa yali tansibuhu kana sayyidan Ali, gitu aja kok repot. Nah yang terakhir adalah Fatimah Az-Zahra. Suatu saat Siti Fatimah agak tersinggung oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah yang sangat manja bilang, Fatimah putriku, ibumu itu beruntung ya, padahal janda loh 2 kali. Terus emangnya kenapa dengan janda? Untung belum usung janda bolong, Bang. Daun sekarang. Iya, beruntung dapat seorang jejaka bernama Muhammad bin Abdullah. Tiba-tiba Siti Fatimah menangis, dia datang ke Rasul, kata Rasul, jangan nangis nak, engkau pemimpin sorga. Dan bilang aja ke Aisyah, lebih beruntung ibuku. Ibuku itu janda 2 kali tinggal mati, tetapi mendapatkan jejaka. Sedangkan Aisyah adalah perawan yang mendapatkan duda ibumu. Itulah hebatnya Rasulullah Bapak. Dialog menarik yang romantis membuat dua-duanya, baik Siti Aisyah atau Fatimah, adalah pemimpin-pemimpin nanti menjadi bidadari-bidadari surga. Semoga putri-putri kita yang hadir pada ini semuanya seperti Fatimah Az-Zahra. Pengen menjadi Fatimah? Suaminya Sayyidina Ali loh, orang pinter, hebat, gagah. Tetapi ketika nikah dengan Sayyidina Ali, Siti Fatimah harus bekerja keras sampai tangannya melepuh pada beliau putri Rasul. Makanya saya doakan nanti kalau santri ini dapat kiai, dapat ustad, amin. Kalian jangan bingung, ada santri ini jadi naon Kang Maman. Santri itu bisa jadi presiden seperti Gus Dur. Santri itu bisa jadi wakil presiden seperti Kiai Ma'ruf Amin. Santri itu bisa menjadi menteri seperti beberapa menteri. Santri itu bisa jadi anggota DPR seperti Kang Maman. Amin. Saya ditanya Najwa Shihab, sahabat saya. Ditanya Rosi di Kompas. Ditanya Karni Ilyas. Kang Maman, Anda ini pasti lulusan luar negeri. Setiap Anda berdebat, Anda kelihatan sangat tenang. Ketika Anda berdebat dengan kelompok kami yang dipimpin Gatot Nurmantio dan Din Samsudin, Anda tidak terpancing. Saya bilang, di pesantren itu kita nggak pernah disuruh terpancing. Tenang kolot, merean duit, telat saeutik, tenang, pasti nebeng ngaliwet. Teboga sabun kernyese, pura-pura dibelah dituan babaturanana supaya busa namiluan. Betul? Teboga sendal sorangan, sendal batu dipakai. Datang ke calon mertua, sendal hiji berem, sendal hiji koneng ditalian kurapia. Ditanya teh bagaimana jelma miskin, sanes miskin, imam model milenial. Itulah santri Bapak. Saya bilang, saya tenang aja karena diajarkan di pesan itu ketenangan. Makanya saya bisa memenangkan debat di berbagai debat. Dan hari ini ketika teman-teman kami ditangkap, 8 orang di Jakarta, 4 orang di Medan, 2 orang di Bandung. Kita yang saya pimpin Kerapatan Indonesia Tanah Air didukung oleh tentara, TNI, didukung oleh Polri, didukung oleh semuanya. Kenapa? Karena saya lahir dari pesantren, saya mencintai pesantren dan bangga jadi lulusan pesantren. Tepuk tangan untuk pesantren. Jangan ada yang bertanya kalian akan jadi apa. Jangan ada yang bertanya apa kalian nanti punya mobil atau enggak. Jangan bertanya kalian nanti bagaimana masa depan. Udah yang penting ngaji dan ikuti para kiai. Terakhir saya ingin cerita suatu saat Mbah Muhaiminan Gunardo, mursyid Thariqah Syadziliyah dari Parakan, putranya, keturunannya dari Kiai Bambu Parakan yang terkenal itu, datang ke Al-Mizan. Kebetulan menantu beliau ada di Lewi Munding ya, Yesus. Beliau cerita, Man, ya ada apa? Saya mau cerita. Cerita apa? Cerita kenapa Hadratus Syekh itu hebat. Oh ya? Saya bilang ya hebat lah. Hadratus Syekh itu gurunya orang-orang hebat. Beliau berguru langsung
kepada Syekh Khatib Sambas, beliau pun berguru ke Syekh Mahfud At-Tirmisi, beliau berguru kepada Syekh Soleh Dara, beliau pun seperguruan dengan Kiai Dahlan Muhammadiyah untuk berguru di beberapa tempat. Enggak, bukan soal itunya. Suatu saat beliau mondok di Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil enggak ngajar. Santri-santri dulu kalau kiainya enggak ngajar tuh sedih. Santri sambeng, lamun Kiai Umar nak keluar, alhamdulillah. Mun bisa masa minggu Ki Umar tong datang deui. Lalu diutus Mbah Hashim untuk ke Mbah Olil, minta Kiai Olil cepat-cepat ngajar. Mbah, niku kanca-kanca kula niku nanglet Romo Yai kok boten ngajar. Oh iya gini Mas Hashim, Ibu Nyai cincinnya jatuh kecubluk. Jadi karena Ibu Nyai sedih, saya ikut sedih. Ya udah deh, nanti saya ngajar. Mbah Olil ngajar. Dan Mbah Khalil itu punya karomah. Kalau beliau ngajar, maka kadang-kadang yang dekat nggak kedengaran, yang jauh kedengaran. Kalau yang dekat tukang maksiat, mendengarkan lagu dangdut terus, ada semua kali ini. Tapi yang ikhlas di belakang kedengaran. Tiba-tiba Mbah Khalil kelihatan agak bendu karena Mbah Hashim tidak terlihat. Beres maghrib, Kiai Hashim datang, kata Mbah Khalil, katanya mau ngaji, tapi sampean kok nggak ada, kemana? Yai mohon maaf, ini cincinnya Bu Nyai. Hah? Kamu tadi ibadah asar ngapain? Nyari cincin. Masuk ke dalam tempat kotoran santri. Yai. Demi mendapat ridho seorang kiai. Aduh, Mas Hashim, bahaya. Kotoran santri itu ya gede-gede bau. Apalagi tahu dimakan, jengkol dilelep dan lain sebagainya. Engkau bisa meninggal. Boten Kiai, saya cinta ke Kiai. Karena cinta ke Kiai Mbah Hashim kuat di dalam cubluk. Karena cinta kepada Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dipatok dengan ular padang pasir yang begitu dahsyat, beliau hanya sekedar menitikkan air mata sampai Rasul bertanya, "Mayubkika ya Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? La tahzan wa la takhaf. Jangan takut, innallaha ma'ana." Setelah orang kafir enggak ada, kata Abu Bakar, saya dipatok ini nih. Tapi berkat mahabbatul Rasul wa mahabbatul ulama untuk kita, maka lihat orang itu hebat. Akhirnya Hadratul Syekh pulang ke Tebu Ireng. Beliau buka pesantren, ngaji kitab hadis terkenal, dan hebatnya biasanya beliau pimpin doa akhir, tapi tiba-tiba terlihat di belakang itu ada Mbah Khalil Bangkalan. Beliau tidak mau duduk di atas tapi di bawah. Beliau tidak mau memimpin doa supaya beliau menempatkan sendal gurunya itu. Tidak ada bekas guru, tidak ada mantan kiai. Semua guru adalah guru kita, semua ustadz kita sampai kapanpun dunia dan akhirat. Dan itu hanya ada di pesantren. Beda kalau di sekolah kadang-kadang sama urut guru, sama mantan guru, sama guru orang baheula nu killer kita sebelen. Tapi di pesantren sampai kiamat, jadikan Kiai Umar dan keluarganya ini, jadikan Kiai Harun, Kiai Yusuf, semua Kiai Hasan, semuanya guru-guru kita. Karena guru-guru kita akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Percaya ente? Sing yakin guru itu. Saya dulu membaca Al-Quran di Abdullah Salam di Kajir. Kata ke Abdullah, "Man, tolong tiap pada maghrib baca Fatihah sekali aja untuk gurumu." Nggih, Mbak. Saya baca terus. 8 tahun saya dampingi Gus Dur. Saya bersahabat dengan Jokowi sekarang. Itu karena doa-doa dari guru. Akhirnya kebetulan saya ingin tes, bener nggak sih hikmah baca Fatihah yak ba'da maliku guru. Suatu saat saya pulang ceramah di hotel Pramuka, di Jalan Pramuka. Pas keluar, pas dalam hotel, ayo budak awewe balik di diskotik. Buuk keruak-keruik, pakaian amburadul. Aduh, ditempo haram, ditempo. Udah gitu dia mendekat, dia bilang, "Mas, ngamar yuk Mas." Saya bilang, "Mbak, saya tuh ustad, kiai oke. Piraku diajak ngamar." Aduh, can lamun ustad mah beneran gratis. Subhanallah. Saya cepat-cepat baca bismillah untuk kiai saya, dan Allah membukakan pintu lift. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah jauhkan saya dari kemaksiatan. Singkat cerita, ketika saya sudah kumpul awe teh ngaliwat deui. Penasaran geus lobaan mah ditanya. Neng, ai tadi ditanya, "Turi ngaku ustad, kalah disebut gratis naon gitu?" Oh, cenah sugan we terusum Covid ieu mah ku ustad teh jadi barokah. Nauzubillahi min.
Anakku sekalian, maka 5 figur itu kita baca terus menerus hadrohnya kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Insya Allah saya ingin mengatakan COVID-19 ini sesuatu yang nyata. Jangan angkuh, jangan sombong. Di DPR sudah 41 orang positif, 7 orang diantaranya meninggal dunia. Salah satunya ketua fraksi Gerindra, staf ahli di Komisi 8. Wah Pak, tetap pakai masker, jaga jarak. Tetapi kita siap untuk normalitas baru, membutuhkan moralitas baru. Apa itu moralitas baru? Semangat gotong royong, semangat menghadapi kehidupan ini dengan tenang, dan kita jangan nganggap remeh kehidupan ini. Ibnu Rushd mengatakan al-itminan nisfudda, al-wahmu misdudda, kekalutan, kebingungan, kecemasan adalah setengah dari penyakit, tetapi al-itminan nisfuddawa, tenang, damai, jangan rusuh dan sebagainya, itu setengah dari obat. Dan yang terakhir wasabru, kesabaran adalah langkah menuju penyembuhan. Siap mencintai Indonesia? Mohon diikuti terakhir. Ana muslimun, saya Islam. Ana sunniyun, saya ahlu sunnah wal jamaah. Ana nahdiyun, saya NU. Ana Indonesiun, saya Indonesia. Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, sehat. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah telah kita simak bersama Mau'izah Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Imanul Haq. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah.